Guys, saat ini kita sudah berada di kelompok tani Hulun Hyang. Hulun Hyang. Desa Wonokitri yang berada di bawah naungan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Masih kembali bersama Pak Glemboh. Saat ini kita berkunjung di Taman Edelweiss dan selanjutnya Pak Glemboh akan ditemani pengelola di sini. Ya. Begitu ya Pak? Ya, siap. Ketua malah. Ketua. Oke, selamat siang. Wah, selamat siang. Lama nggak ketemu. Iya, siang ya Pak Mo ya. Siap. Semoga juga teman-teman Hulun Hyang juga selalu sehat. Jadi yang kita ceritakan tadi tentang Edelweiss akan dibahas kupas dan diselesaikan dan disampaikan lebih jelas oleh beliau yang ahlinya. Kebetulan beliau ini adalah asli kelahiran Wonokitri dan sekarang menjabat sebagai ketua di Hulun Hyang, dan kebetulan juga beliau ini anggota dari Resort Wonokitri karena kegiatan ini di bawah naungan di bawah naungan Resort Wonokitri, secara garis besar di bawah TNBTS. Yes, gitu. Oke, langsung aja mungkin Pak Mo ya. Ya, boleh. Oke, Hong Ulun Basuki Langgeng. Perkenalkan, nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya selaku pengelola Taman Edelweiss sebagai ketua kelompok tani Hulun Hyang. Dalam hal ini memang kami konsentrasinya di pengelolaan edukasi wisata terkait tentang edukasi tentang bagaimana budidaya Edelweiss. Kenapa kami memilih Edelweiss? Tentu ada beberapa alasan atau latar belakang. Pertama dari sisi budaya, karena perlu diketahui juga bahwasanya masyarakat Desa Wonokitri atau masyarakat Tengger pada umumnya memang menggunakan Edelweiss ini untuk sarana ritual. Jadi ada beberapa upacara adat yang memang menggunakan bunga Edelweiss ini sebagai alat atau mungkin sebagai sesaji. Yang kedua dari sisi konservasi, bahwasanya memang tanaman Edelweiss ini tanaman yang dilindungi dan sebenarnya ini tidak boleh dipetik di habitat aslinya. Nah, berdasarkan dua hal ini tentu kami punya keprihatinan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem atau mungkin konservasi dan budaya kami, maka kami kepingin bagaimana caranya Edelweiss ini tetap lestari. Di awal tahun 2016 diinisiasi oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kami dididik atau mungkin diberikan teknis tentang bagaimana budidayanya. Lambat laun sampai tahun sekitar awal 2018 akhirnya dibentuklah kelompok tani yang sampai saat ini yang bernama Hulun Hyang ini, yang memang konsentrasinya ini untuk membudidayakan Edelweiss ini. Nah, dari Taman Edelweiss ini merupakan sentra atau mungkin sentra pembudidayaan kami, di mana di Taman Edelweiss ini memang ada beberapa jenis Edelweiss yang kita budidayakan yang merupakan replika dari Edelweiss yang ada di kawasan Taman Nasional. Edelweiss yang pertama yaitu Anaphalis javanica, yang kedua ada Anaphalis longifolia, yang ketiga Anaphalis viscida. Dan ini memang kita sajikan kepada wisatawan yang datang ke sini. Jadi selain wisatawan yang datang ke sini menikmati panorama alam, juga bisa belajar tentang terkait teknis bagaimana budidaya Edelweiss mulai dari nol sampai dengan pasca panen. Berikut juga tentang pengetahuan atau pengalaman berbagai macam jenis Edelweiss. Pun demikian juga bisa membawa oleh-oleh berupa souvenir yang bisa didapatkan secara legal karena kami sudah memiliki izin dari BKSDA. Seperti itu. Mungkin nanti lebih lanjut bisa kita keliling, bisa melihat tentang bagaimana kegiatan kami di Taman Edelweiss ini. Satu hal saya juga ingin sampai saat ini, walaupun saya sebagai petugas di Taman Nasional, ada 3 jenis tadi, mohon disebutkan yang kalau yang senduro itu ikut apa? Yang senduro itu namanya, kalau nama latinnya Anaphalis viscida, Pak. Jadi siap. Memang kalau yang klasifikasi tanaman dilindungi ini cuma satu, yang mulai tahun 2018 sudah ada peraturan khusus yang menyebutkan bahwasanya yang jenis Anaphalis javanica itu merupakan yang dilindungi. Nah, kalau yang dua ini belum, tapi kalau di habitat aslinya tetap semuanya karena menginduk di aturan konservasi. Oke, siap. Tuh, jelas sudah teman-teman, ada ternyata yang tadi saya sebutkan ada 3 jenis Edelweiss yang keperuntukannya tentu saja di sini sangat dominan. Ada beberapa tempat di Taman Nasional ini yang sudah dibentuk seperti di Cemoro Lawang, ada juga terus di sinilah. Ini saya cukup turut bersyukur dan terima kasih dan sangat bangga sekali saya terhadap khususnya Hulun Hyang dan pada umumnya adalah masyarakat Tengger Brangkulon. Yang saya tadi ngomong Brangkulon ini adalah Tengger Brangkulon. Begitu. Boleh kita lihat-lihat. Allah. Nah, ini sekarang kita sampai di tempat pembibitan ya. Dari seperti yang saya jelaskan di awal tadi,
bahwasanya memang Edelweiss di sini memang kita mengedukasinya mulai dari nol. Jadi pembibitan yang ada di sekitar kita ini kita mulai dari biji. Jadi kita ambil dari bijinya, baru kita semai di sini. Itu seperti yang bisa dilihat di sini, ini ada beberapa varian ukuran yang usia segini antara mungkin daunnya 5 sampai 6, ini usia sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, yang ukuran sekitar 5 sampai 10 cm ini sudah siap pindah. Nanti pindahnya setelah dari pembibitannya langsung ke tempat penyapihan. Jadi kita sapih nanti satu persatu biar lebih maksimal untuk pertumbuhannya. Oke. Ya, usia sekitar 3 bulan. Kita langsung ke tempat. Ini usia berapa? Usia sekitar 3 bulan sampai 4 bulan yang sudah siap Terus disapih. kalau yang ini dipakai apa enggak? Yang ini baru kita ambil bijinya, Pak Bo, yang ini. Oh, Jadi siap. ini yang kita semai nanti. Tuh. Nah, ini kita sudah sampai di tempat penyapihan. Di mana tempat penyapihan ini kita bisa satu persatu biar lebih optimal pertumbuhannya. Dan nanti kalau udah ukuran sekitar 20 sampai 30 cm, ini sudah siap pindah ke lahan. Ini umur berapa ini? Umur sekitar 5 sampai 6 bulan. 5-6 bulan ini Jadi ya? perlu diketahui bahwasanya Edelweiss ini memang cukup lama pertumbuhannya. Jadi mulai dari nol, mulai dari biji yang di sana sampai nanti berbunga itu minimal itu bisa berbunga sekitar umur 1,5 tahun. Bahkan ada yang umur 2 tahun baru bisa berbunga. Tergantung dari jenisnya. Ya, monggo. Terus sekarang sini Ini bisa membedakan nggak jenis-jenisnya? ada jenisnya, nanti bisa kita bedakan, Oke, bisa kita siap, lihat siap, nanti di lahan sini. Luar biasa ini. Kalau yang ini jenis apa, Pak? Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya Edelweiss di Taman Edelweiss ini ada 3 jenis. Ya, salah satunya memang ini. Jadi ini sebagai pengetahuan juga buat wisatawan bahwasanya Edelweiss itu bukan hanya satu jenis, gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ada 5 dan kebetulan di TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu ada 3 jenis dari 5 ini tadi. Yang pertama ini namanya Anaphalis longifolia. Ini Edelweiss yang longifolia. Ini bisa dilihat atau mungkin perbedaan karakteristiknya bisa dilihat dari tanamannya ini cenderung memang memanjang, makanya namanya longifolia. Ya. Dan ini juga Edelweiss yang paling cepat berbunga. Antara 1 tahun sampai 1,5 tahun ini sudah bisa berbunga. Jadi seperti itu. Tapi memang mungkin secara fisik memang lebih nggak kelihatan terlalu bagus, gitu ya. Dan ini ciri bunga juga yang sudah bisa dipanen itu yang sudah seperti ini. Benang sarinya sudah kuning kecoklatan. Oke. Nah, jadi gitu. Ini namanya Anaphalis, sekali lagi Anaphalis longifolia. 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 Dan yang 2 jenis nanti bisa kita lihat nanti ada di sebelah sana. Tuh. Luar biasa. Ya, ini Saya mau ambil foto boleh ya? Boleh, monggo, silakan. Biar untuk pembelajaran aja. Buat edukasi nanti. Oke, terima Ya. kasih. Yuk, kita lanjut ya Pak Bo ya ke sebelah sana ya. Siap. Yang jenis selanjutnya. Oke, ini yang jenis kedua Pak Bo. Oh, siap. Nah, ini yang namanya Anaphalis javanica. Jadi gitu. Ini yang memang cenderung tanaman yang paling lama berbunganya. Jadi antara 1,5 sampai 2 tahun dia baru bisa berbunga mulai dari nol. Oke. Cuman kalau secara karakteristik memang dia lebih besar dan juga untuk bunganya lebih bagus. Iya. Gitu. Dan ini juga termasuk salah satu bunga yang dimanfaatkan untuk masyarakat Tengger sebagai sarana ritual tadi. Yang Java ini Jenis ya? javanica sama yang longifolia. Sama longifolia. Jadi cuma 2 itu aja yang dimanfaatkan masyarakat untuk sebagai sarana ritual itu tadi. Wah, Jadi luar itu yang biasa. membuat semangat kami itu di situ. Siap. Jadi kita kepingin menyelamatkan budaya kita. Saya sudah mulai bisa membedakan antara yang long dan yang Java. Iya, karena memang dari karakteristik tanaman sudah beda. Secara visual pun juga sudah beda. Dari mungkin penampang batang, daun, termasuk nanti yang sudah berbunga pun itu sudah bisa dibedakan. Iya. Jadi sangat mudah dikenali. Saya tak ngambil juga ini yang Oke. ya. Yang jenis Ya, javanica. Javanica. Memang sayangnya belum berbunga. Jadi biasanya umumnya Edelweiss itu bisa berbunga itu di antara akhir musim penghujan. Akhir musim penghujan. Paling banyak antara bulan Satu yang penting bagi saya tadi yang digunakan untuk ritual ya. warga atau masyarakat Tengger atau Hindu tadi atau Hindu Tengger atau Tenggernya sendiri atau adatnya yang saya ketahui kan banyak digunakan itu yang Java sama long dua-duanya. Oke. Itu. Lebih paham. Jadi semuanya sama tadi yang disebutkan bahwa bunga tanah layu itu Tanah layu. bunga tanah layu bahasa Lokalnya. Siap. Nama itu filosofinya memang tidak akan pernah layu. Itu artinya seperti itu. Oh, Jadi filosofinya hampir sama. seperti itu. Edelweiss pada umumnya. Itu Nah, kalau yang dikatakan
bunga abadi kan berarti bunganya tadi nggak selalu abadi ya? Tidak, jadi sebenarnya gini, Edelweiss itu bisa abadi atau mungkin awet itu setelah dipanen. Oh gitu. Jadi kalau misal memang nggak dipanen, dibiarkan di tanamannya, dia akan rusak dan mati Siap. berbarengan dengan tanamannya itu sendiri. Jadi memang sebenarnya salah satu cara untuk memperpanjang masa hidup tanaman Edelweiss itu dengan memanen bunganya. Jadi cuman yang Oke. jadi masalah kalau di habitat aslinya kan tidak boleh. Siap. Bertentangan dengan undang-undang, makanya kita budidayakan di sini. Ini sebagai solusi, misalkan mungkin wisatawan yang kepingin datang dan kepingin memetik secara legal bisa di Taman Edelweiss ini. Oke. Oke. Nah, ini kita sudah nyampe yang terakhir, jenis yang terakhir yang ada di Taman Edelweiss, Pak Bo. Ya. Yang sebelah kiri kita ini namanya Anaphalis viscida. Atau kalau orang sini bilang ini namanya senduro. Juga bisa dilihat dari perbedaannya juga sangat ketara sekali. Kalau yang ini sangat mudah sekali untuk membedakan karena dari warna daun termasuk dari karakteristik batang itu ya, dan nanti bunganya pun juga ini sangat berbeda sekali. Iya memang. Itu ini lebih banyak kalau di Taman Nasional ditemukan itu di area Semeru. Betul di Kalimati Hampir dominan Edelweiss yang ini. Edelweiss ini ya. Betul. Wah. Ini kalau di habitat aslinya ini bisa tumbuh sampai sekitar 4 meter. Betul. Gitu. Saya pernah melihat senduro. Ya, yang paling lebih besar. Mohon diulang, Mas. Ya. Bahasa latinnya apa ini? Anaphalis viscida. Viscida. Iya, betul. Nama latinnya itu. Saya juga harus Gitu ngambil ya. foto berarti. Ya, jadi memang itu yang kita berikan kepada wisatawan di sini. Jadi selain bisa menikmati mungkin panorama alam yang indah, Ya. juga bisa sekaligus belajar mengenal tentang jenis-jenis Edelweiss, juga termasuk tentang bagaimana. Yang ini tidak digunakan untuk sembahyang. Enggak, kalau yang ini. Karena mungkin dulu nenek moyang kami, kalau habitatnya ini kan terlalu jauh, jadi memang diambil yang jenis yang terdekat saja. Ya jenis Tapi Anaphalis. Ini kalau sepengetahuan saya di daerah pegunungan terutama yang memang dia dominan pada daerah yang sudah tinggi seperti Kalimati, Betul. terus Gede Pangrango. di Gede Pangrango Ada. itu di savana kayak Savana, gitu, di betul. kaki gunung persis gitu. Selanjutnya Dominannya ini. saya tahu lagi di nggak jauh-jauh walaupun gunung api mati di Argopuro itu Banyak kita Iya, jumpai yang betul. seperti ini. Nah, yang jenis ini. Jadi, gitu. kok justru berarti termasuk ini memang untuk perlindungan lebih aman lah, teman-teman pendaki pecinta alam itu yang ke gunung banyak yang diambil yang senduro Diambil, gitu. ya, makanya itu. Makanya kan kami konsennya ke situ, jadi paling tidak dengan mungkin kita memberikan edukasi, juga memberikan kesadaran kepada wisatawan bagaimana pentingnya kita menjaga Edelweiss ini agar tetap abadi di habitat aslinya, karena juga prosesnya nggak mudah gitu ya, butuh waktu yang sangat lama, bahkan mungkin mulai dari 0 sampai besar itu ada yang sampai 2 tahun baru bisa berbunga. Makanya itu mungkin dengan adanya Taman Edelweiss ini bisa meningkatkan kesadaran utamanya masyarakat Tengger dan juga mungkin wisatawan yang datang ke Gunung Bromo atau mungkin di daerah pegunungan Indonesia lebih aware tentang bagaimana menjaga keberlangsungan habitat asli Edelweiss itu sendiri. Oke. Itu tujuan kami Luar biasa, sebenarnya. luar biasa. Itu. Ini Makanya berarti view-nya ini sebelah Taman sana, Baru ya? Taman Baru ada beberapa spot di sana. Ada jembatan kaca di sana. Itu apa ya? Ada ini. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum datang ke sini kepingin belajar tentang bagaimana Edelweiss bisa datang ke sini ke Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Jadi udah ada kayak di medsos ada ya ini. Ada, nanti bisa Oke. tag kami di Instagram juga ada namanya Taman Edelweiss Bromo. Oke. Instagramnya. Menarik sekali. Nah ini yang di sebelah kanan kita ini saat ini juga salah satu paket atraksi wisata yang ada di Taman Edelweiss. Jadi masyarakat yang datang ke sini atau wisatawan yang datang ke sini ini bisa namanya mengadopsi. Jadi kalau sebenarnya Edelweiss ini kan memang tanaman endemik pegunungan. Jadi kalau dibawa ke mungkin dataran rendah nggak bisa. Tapi untuk wisatawan yang kepingin punya tanaman Edelweiss atau bunga Edelweiss bisa mengadopsi Edelweiss. Kita yang nanam, kita yang merawat, bunganya nanti silakan diambil sendiri. Per pohonnya 300.000 saja sampai panen. Seperti halnya yang di sini sudah ada beberapa nama. Ada contohnya ada Bapak Menteri Bappenas RI, Pak Suharto Manoarfa,
Pak Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emir Dardak, ada Kepala Taman Nasional Bapak Hendro Wijanarko, ada Pak Kepala BI Malang, juga ada beberapa wisatawan yang sudah datang ke sini untuk mengadopsi edelweiss ini. Jadi silakan kalau mungkin yang kepingin punya tanaman sendiri bisa adopsi di Taman Edelweiss. Yang Pak Wiratno mana? Pak Wiratno di sebelah sini. Oh, ini ya? Iya. Oh. Ini dulu sebelum pensiun beliau menjabat sebagai Dirjen KSDAI. Tuh, sudah pernah datang ke sini dan juga mengadopsi tanaman edelweiss. Nah, nanti bunganya pun silahkan diambil sendiri. Bisa datang ke sini atau mungkin juga nanti bisa kita kirimkan. Menarik sekali ini. Terus yang berkunjung berarti sudah lebih ramai ya daripada waktu saya dulu masih terbatas. Betul Pak Bos. Jadi sampai saat ini alhamdulillah jumlah kunjungan masih standar. Jadi per bulannya bisa 2.500 sampai 3.000 orang per bulannya jumlah kunjungan. Luar biasa ini. Saya bangga ini. Ya, itu berkah Pak Bos. Karena memang dulu awalnya kita memang nggak kepikiran ke arah sana. Tapi ternyata berkah dari kerja keras teman-teman dan keikhlasan teman-teman untuk melestarikan tanaman ini, akhirnya kita mendapatkan rewardnya, namanya gitu. Jadi penghargaannya itu nggak terbayangkan oleh kami sebenarnya. Iya. Begitu. Saya masih punya masih sedikit terbengkalai juga masih punya arsipnya saya. Saya tidak menyangka kalau sekarang Ulunjang Edelweiss ini seperti ini, sangat luar biasa ini. Saya bangga terhadap teman-teman semuanya, terutama masyarakat Tengger. Betul. Gitu. Berkat bantuan dari teman-teman dari TNBTS juga dan juga dari Bank Indonesia Malang selaku sponsorship kami waktu itu yang membangun hampir semua sarana dan prasarana ini hampir semuanya dari Bank Indonesia Malang. Jadi gitu. Ya, alhamdulillah berkat dari kerja keras teman-teman semuanya. Ya, siap. Ini waktu itu belum ada. Ini mulai tahun berapa ini dibuat ini? Kayaknya suatu wahana baru atau untuk spot foto aja? Iya, jadi sebenarnya kita kemarin itu dapat bantuan dari Kementerian Desa dan memang untuk penambahan spot foto terbaru Pak Bos. Jadi selain masyarakat di sini wisatawan maksudnya yang ke sini belajar juga bisa menikmati panorama di sini, kita sediakan juga untuk spot fotonya. Luar biasa. Jadi gitu. Terus di sini aturannya sekarang gimana? Bukanya kapan? Terus jam berapa sampai jam berapa? Iya. Jadi untuk wisatawan yang mau datang ke Taman Edelweiss bisa datang mungkin setiap hari ya. Kecuali memang ada acara adat biasanya kita memang tutup. Setiap hari kita jam operasionalnya mulai jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Itu untuk voucher masuknya senilai 10.000 itu sudah free welcome. Masuk, ya, semacam itu sudah gitu ya? semacam tiket tapi itu sudah free welcome drink. Jadi bisa ditukar nanti teh atau kopi. Jadi sangat murah sekali. Jadi khusus untuk mungkin wisatawan yang mau ke Bromo lewat pintu masuk Pasuruan, ya jangan hanya ke Bromo, bisa mampir ke Taman Edelweiss juga. Oke. Jadi itu terima kasih Mas Teguh sudah menjelaskan lebih banyak tentang Taman Edelweiss dari Ulunjang. Nah, mudah-mudahan bagi pengunjung lain juga mengerti bahwa kalau kita tidak hanya selling point-nya tidak hanya penanjakan aja atau promo atau promo dan sebagainya. Ini yang dari sisi pintu yang saya dari Kabupaten Pasuruan tentunya masuk lewat kecamatan dari Kecamatan Puspotosari hingga ini adalah desa penyangga dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu Desa Wonokitri yang tentunya banyak masyarakat yang ke sini silahkan datang dan ini welcome sekali. Kayaknya saya masih kalau tidak mau pensiun kayaknya mau balik lagi ke sini, seneng saya ini. Tapi boleh ya saya masuk lagi ya nanti. Boleh, monggo dengan senang hati. Oke, terima kasih Mas Teguh. Mudah-mudahan sampai jumpa lagi dan tambah baik. Kami tunggu kedatangannya di Taman Siap, terima kasih.